Tandula Nali Jataka. Kisah ini diceritakan sang guru ketika berada di Jetawana tentang Thera Udayi yang dipanggil si Dungu. Pada masa itu seorang bikhu bernama Dabba dari suku Mala bertugas mengatur pembagian persediaan bahan makanan untuk sangha. Di pagi hari, Dabba sedang menentukan beras untuk dibagikan. Kadang-kadang beras pilihan dan kadang-kadang beras yang mutunya lebih rendah yang diberikan kepada bikhu Udayi. Biasanya saat menerima beras yang mutunya lebih rendah, ia membuat kericuhan di ruang penyimpanan dengan berkata, "Apakah Dabba satu-satunya orang yang mengetahui cara menentukan beras? Bukankah kita semua juga bisa?" Suatu hari, saat ia ricuh, mereka menyerahkan keranjang periksa kepadanya dan berkata, "Ambillah, mulai hari ini engkau yang menentukan pembagian beras." Sejak itu, Udayi bertugas menentukan pembagian beras kepada bikhu sangha. Namun, dalam pembagian yang dilakukannya, ia tidak mengetahui perbedaan beras yang mutunya bagus dan beras yang mutunya lebih rendah. Ia juga tidak tahu bikhu senior dengan kedudukan apa berhak mendapatkan beras dengan berkualitas baik maupun beras dengan mutu yang lebih rendah. Karena itu, saat menyusun daftar nama, ia tidak mengetahui kesenioran kedudukan para bikhu. Akhirnya, saat para bikhu mengambil tempat, ia menandai lantai maupun dinding untuk menunjukkan pemisahan siapa yang berdiri di sini dan siapa yang berdiri di sana. Di kemudian hari, lebih sedikit bikhu pada tingkatan tertentu dan lebih banyak bikhu tingkatan yang lain, di mana dengan jumlah yang semakin sedikit, tanda itu semakin menurun, dan untuk jumlah yang bertambah banyak, tandanya juga mengalami kenaikan. Namun, Udayi yang tidak mengetahui tentang pemisahan itu membagikan penentuan beras hanya menurut tanda lama yang ia buat. Karena itu, para bikhu berkata kepadanya, "Awuso Udayi, tanda yang engkau buat terlalu tinggi atau terlalu rendah. Beras yang mutunya baik diberikan kepada bikhu berkedudukan demikian, dan beras yang mutunya lebih rendah diberikan kepada bikhu dengan kedudukan yang lain." Namun, ia menyanggah dengan alasan, "Tanda itu berada di tempat seharusnya ia berada. Jika bukan tempatmu, mengapa engkau berdiri di sana? Mengapa saya harus percaya padamu? Saya hanya percaya pada tanda yang saya buat." Para bikhu dan samanera mendorongnya keluar dari tempat penyimpanan itu dan berteriak, "Temanku Udayi yang dungu, karena pembagian yang kamu lakukan, para bikhu tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi bagian mereka. Kamu tidak cocok untuk melakukan tugas ini. Pergilah dari sini." Kegaduhan pun terjadi di ruang penyimpanan tersebut. Mendengar keributan itu, sang guru bertanya pada Ananda, "Ananda, ada kegaduhan di ruang penyimpanan. Keributan apakah itu?" Thera Ananda menjelaskan kejadian tersebut pada Buddha. "Ananda," kata beliau, "ini bukan pertama kalinya kebodohan Udayi membuat ia merampas apa yang menjadi milik orang lain. Ia juga melakukan hal yang sama di masa lampau." Ananda meminta Bagawa menjelaskan, kemudian beliau menceritakan hal yang selama ini tidak Ananda ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lampau, Brahmadatta memerintah di Benares, negeri Kasi. Pada masa itu, Bodhisattalah penentu harga barang di kerajaan. Ia biasa menentukan harga kuda, gajah, dan hewan-hewan lainnya, permata, emas, dan barang-barang berharga lainnya.
Ia juga bertugas membayar barang-barang kepada para pemilik barang dengan harga pantas yang telah ia tentukan. Tetapi raja adalah orang yang tamak, dan ketamakannya menanamkan pikiran demikian padanya. Dari cara penentu harga memberi nilai, cepat atau lambat kekayaanku akan habis. Saya harus segera mencari penggantinya. Ia membuka jendela dan memandang keluar di halaman istana. Terlihat olehnya seorang lelaki dengan tampang yang dungu dan tamak melintas. Orang itu terlihat cocok baginya untuk menggantikan posisi Bodhisatta. Raja memanggilnya untuk menghadap dan bertanya apakah ia bisa mengisi jabatan itu. "Oh, tentu bisa," jawabnya. Maka lelaki dungu itu ditunjuk sebagai penentu harga untuk melindungi harta kerajaan. Setelah itu, dalam menilai harga gajah, kuda, dan hewan lainnya, ia menentukan harga sesuka hatinya, tanpa memedulikan nilai barang yang sesungguhnya. Namun, karena ia adalah penentu harga kerajaan, harga ditetapkan sesuai dengan apa yang dikatakannya tanpa bisa dibantah. Pada saat itu, datanglah seorang penjual kuda dari utara membawa 500 ekor kuda bersamanya. Raja mengirim penentu harga barunya dan menawar harga kuda milik penjual kuda itu. Harga yang ia berikan untuk 500 ekor kuda itu adalah senilai 1 takaran beras. Kemudian ia diperintahkan untuk membayar penjual kuda itu dan membawa semua kuda ke istana kerajaan. Penjual kuda segera mencari penentu harga yang lama, menceritakan apa yang terjadi padanya dan menanyakan apa yang harus ia lakukan. "Berikan sogokan kepadanya," kata mantan penentu harga itu, "dan tanyakan pertanyaan ini padanya. Melihat harga kuda-kuda itu hanya 1 takaran beras, kami ingin tahu, berapakah nilai dari 1 takaran beras itu? Bisakah Anda menyatakan nilainya di hadapan raja?" Jika ia mengatakan bisa, maka bawalah ia menghadap raja. Saya juga akan berada di sana nantinya. Segera setelah mengikuti petunjuk Bodhisatta, penjual kuda itu menyogok penentu harga baru dan menanyakan pertanyaan tersebut kepadanya. Setelah ia menyatakan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan itu, ia pun dibawa ke istana. Bodhisatta dan para menteri mengikuti mereka dengan penuh hormat. Penjual kuda itu berkata, "Paduka, saya tidak mempersoalkan harga 500 ekor kuda adalah senilai dengan 1 takaran beras. Namun, saya mohon Paduka menanyakan pada penentu harga kerajaan, berapakah nilai dari 1 takaran beras itu?" Tanpa mempedulikan apa yang terjadi di waktu lalu, raja bertanya kepadanya, "Penentu harga kerajaan, berapakah nilai dari 500 ekor kuda?" "1 takaran beras, Paduka," jawabnya. "Sangat baik temanku. Jika nilai 500 ekor kuda setara dengan 1 takaran beras, berapakah nilai dari 1 takaran beras itu?" "Senilai seisi Benares beserta wilayah sekitarnya," jawab penentu harga yang dungu itu. Maka kita tahu bahwa setelah menilai kuda-kuda itu seharga 1 takaran beras, ia menerima sogokan dari penjual kuda untuk menilai 1 takaran beras setara dengan seisi Benares beserta wilayah sekitarnya. Luas Benares hingga ke dinding kota adalah 12 yojana, sementara luas kota dan wilayah sekitarnya mencapai 300 yojana. Akan tetapi, lelaki dungu itu menilai seluruh Benares beserta wilayah di sekitarnya yang begitu luas hanya setara dengan 1 takaran beras. Mendengar hal demikian, para menteri bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. "Kami senantiasa berpikir," kata mereka sambil mencemooh, "tanah dan daerah kekuasaan tidak dapat dinilai harganya. Namun sekarang kami tahu bahwa kerajaan Benares beserta rajanya hanya bernilai 1 takaran beras. Benar-benar penentu harga yang hebat. Bagaimana ia bisa mempertahankan jabatannya begitu lama?" Namun,
ia benar-benar sesuai dengan dambaan raja. Bodhisatta mengucapkan syair berikut ini. Berapakah kiranya nilai satu takaran beras? Mengapa seluruh Benares, baik dalam maupun luar, begitu pula dengan 500 kuda, walau sukar dipahami, persis senilai satu takaran beras yang sama. Setelah dipermalukan di depan umum, lelaki dungu itu dibebas tugaskan dari jabatannya, dan raja mengembalikan jabatan tersebut kepada Bodhisatta. Setelah meninggal, Bodhisatta terlahir kembali di alam yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Setelah menyampaikan uraiannya dan menceritakan kedua kisah itu, sang guru mempertautkan kedua kisah tersebut dan memperkenalkan tentang kelahiran itu dengan mengatakan, Udayi yang dungu adalah penentu harga yang dungu itu. Saya sendiri adalah penentu harga yang bijak itu.